Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Dokter Monica. Tadi mau melanjutin sebetulnya terkait dengan supporting system tadi. Tapi saya mau ke Mbak Ratri lagi sebentar, Mbak Ratri. Ini kan kalau saya lihat kegiatannya Mbak Ratri ini kan tari begitu. Dan kalau saya ngebayanginnya harus ketemu, kemudian harus berinteraksi. Ini bagaimana solusinya di masa pandemi ini? Kesulitan atau tidak? Iya, kesulitan sekali karena kan mungkin bukan mau ngeklaim, tapi kalau dunia seni dan budaya gitu ya, dan pelaku pekerja seninya itu ya memang salah satu kelompok yang sangat terdampak karena kan semua kegiatan tidak boleh dilakukan, termasuk seniman musik, bermusik, main di gig atau tari, pentas di panggung gitu nggak boleh ada. Jadi ya waktu itu memang dahsyat sekali, seniman-seniman tuh banyak yang terdampak sampai desperate gitu, harus apa dengan hidupnya. Tapi ya lalu banyak yang kemudian berdaya, termasuk teman-teman aku sendiri yang waktu itu mengadakan seperti kampanye namanya Saweran Online, di mana mereka menciptakan panggung online bagi seniman-seniman tari dan koreografer yang ingin menampilkan karyanya, dan penonton bisa menyawer. Jadi konsep tradisional tapi kontemporerkan gitu ya, disesuaikan sama masa kini. Jadi waktu itu memang kita ada kesedihan yang mendalam gitu, tiba-tiba seni pertunjukan betul-betul kehilangan panggungnya. Dan namanya seni kan interaksi antara penonton dan seniman kan energinya terasa sekali saat kita bertemu di panggung gitu. Itu tiba-tiba nggak ada. Tapi ya kemudian yang namanya juga orang kreatif ya, beradaptasi dan berdaya. Lalu ya gitu, kita belajar, seniman-seniman tari terutama yang dari lingkunganku, kita sama-sama, aku pun di Indonesian Dance Festival mengeksplorasi gitu, gimana sih memindahkan panggung ke digital, terus mengajar online dan segala macam. Jadi nggak ada yang bisa diam karena mau nggak mau harus terus bergerak. Ya agak susah memang kalau kita membayangkan hype-nya begitu ya Mbak Ratri. Saya mau melanjutkan ke Dokter Monica. Dokter Monica, tadi kita melanjutkan sedikit yang tadi, karena yang petugas medis ini kan betul-betul yang garda terdepan begitu. Kalau memang supporting sistemnya bagus gitu, keluarganya memang support, tapi mungkin ada teman-teman petugas medis lainnya yang mungkin dia nggak dapat support yang ini dan dia perempuan gitu. Bagaimana sistem saling supportnya? Boleh Bos, sampai canggih Bos, merek. Iya, jadi kalau misalnya memang ada tenaga medis yang memang masih single, ataupun dia itu adalah single mother, atau misalnya dia itu adalah bekerja dan suaminya juga bekerja, dan ternyata suaminya terkena PHK atau berhentian, sedangkan medis misalnya perawat ataupun bidan ataupun apa, itu sangat luar biasa struggle-nya. Dan kebetulan juga saya juga dengan suami ada klinik ya yang khusus untuk ibu-ibu pemeriksaan kandungan dan melahirkan. Saya bisa lihat di antara pasien-pasien kami dan juga karyawan kami tuh memang sampai kita juga harus bantu gitu ya. Misalnya ada melahirkan atau pemeriksaan, kita kasih kasih keringanan atau apa, karena memang mereka itu supporting sistemnya itu agak kurang. Nah, apa yang kita bisa lakukan itu adalah kita mencoba membantu mereka dengan mengontak teman-teman kami yang memang berkenan membantu, ya kan. Jadi misalnya suaminya yang udah di PHK itu dikenalkan, terus dicarikan pekerjaan sampai seperti itu gitu. Tetapi hal yang saya sangat kagumi ya dari mereka, baik dari pasien maupun dari karyawan kami, itu memang perempuan itu sampai memang bersemangat sekali. Ini suami saya misalnya di PHK, dokter, saya tetap berusaha mencari entah jualan makanan, entah apa, terus ya kita jadi saling bantu ya, meningkatkan tali silaturahminya itu luar biasa. Dokter Monica, sampai akhirnya semangat tim, juga semangat Dokter Monica berbuah terapi plasma konvalesen. Iya. Ini tantangannya apa yang dihadapi? Wah, berat nih kayaknya dok. Kalau tantangan semua pasti ada. Karena manusia itu, tapi biasanya kalau semakin berat tantangannya, buahnya semakin manis kan. Keberhasilannya semakin dirasakan untuk orang banyak.
Nah, Oke. saya tuh mengukur keberhasilan itu dengan satu hal. Karena setinggi-tingginya harkat seorang manusia itu ditentukan seberapa jauh dia bermanfaat bagi sesamanya. Jadi saya tidak mengukur keberhasilan dengan angka. Tetapi saya sangat bahagia bila walaupun hanya ada satu pasien yang bisa sembuh dengan terapi plasma, apalagi banyak gitu. Dan tantangan itu saya rasakan hanya sebagai ujian. Ujian membuat saya lebih baik, membuat saya lebih kuat, membuat saya selalu bersyukur. Dan pada saat gerakan terapi plasma konvalesen ini dijadikan program nasional dengan adanya gerakan pencanangan gerakan donor plasma konvalesen nasional pada tanggal 18 Januari 2021, itu merupakan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Di mana gerakan itu diresmikan oleh Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, dihadiri oleh Ketua Umum PMI Bapak Yusuf Kala, kemudian Menko PMK Bapak Muhajir, kemudian juga dari Kemenristek, kemudian Kemenkes dan juga BNPB, dan saya terus terang berterima kasih sekali kepada Bapak Letjen TNI Doni Monardo yang memang karena dukungannya yang luar biasa, hal itu bisa menjadi kenyataan. Demikian. Mungkin terlalu berapi-api, tapi memang begitu kenyataannya. Biar tambah berapi-api, ini saya harus tanya juga ke Mbak Ratri sebagai yang pernah pendonor juga. Kok mau Mbak Ratri? Aduh iya sih Mbak, Mas itu waktu dulu pendekatannya cukup lama gitu. Jadi teman-teman dari dokter-dokter dari RSPAD Gatot Subroto bertanya kepada kami gitu. Terus menjelaskan dulu terapi plasma itu apa. Kemudian aku tuh orang yang nggak pernah sama sekali rawat inap di rumah sakit, Mas. Jadi merasa jauh dari dunia rumah sakit dan medis gitu. Mendonorkan darah aja aku nggak bisa karena darahku selalu rendah. Terus tiba-tiba diminta ini. Jadi waktu itu memang mikirnya lama, kayak waduh itu apa ya gitu. Ini mesin apa, dokter aferesis ya namanya ya? Iya, aferesis. Itu apa gitu, terus darah dikeluarin, dibalikin lagi. Jujur takut banget waktu itu. Tapi pikirannya ya, dan aku diskusi juga sama keluarga ya, keluargaku suportif sekali. Dan ya budeku bilang yang di Austria, dia sampaikan kayaknya nggak apa-apa deh, aman aja gitu. Dan ini kan kesempatan untuk berbuat baik gitu. Kalau memang ada hasilnya positif ya puji Tuhan gitu. Coba kamu lakuin aja, nggak apa-apa gitu. Ya udah dari situ aku diantar sama ibu sama adekku ke RSPAD, terus dilakukan ya puji syukur ya aman semuanya. Memang ini teknik yang sudah lama ada ternyata kan, karena aku nggak tahu aja gitu. Tapi ya itu sih pikiranku ya waktu itu memang ya udah deh gitu, semua orang juga harus ngambil bagian masing-masing dari pandemi ini gitu, apa yang bisa kita lakuin. Terus aku juga dengar cerita tentang Dokter Monica yang mengapa mendorong untuk terjadinya donor plasma di Indonesia gitu. Jadi aku ini kayaknya nggak mungkin sih kalau nggak aman gitu ya, aku lakuin, ikut bandwagon lah gitu. Nih kita semua harus sama-sama berbuat sesuatu. Jadi ya yang saya tangkap memang seperti itu. Yang sulit adalah harus berterima kasih nih. Ya, tapi ya itu tadi saya setuju dengan Dokter Monica pada intinya adalah bagaimana setiap orang itu punya kesadaran untuk mau berbuat baik untuk orang lain gitu kan, Dok. Kita akan lanjutkan perbincangan Dokter Monica sama Mbak Ratri usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.